Selamat datang di era digital, era di mana akselerasi transparansi dan keterbukaan informasi menjadi suatu keniscayaan, era terhapusnya hambatan, kecurangan, dan sekat sektoral dalam akuisisi sumber daya manusia pilihan yang berintegritas dan profesional. SDM aparatur yang berkualitas dan berdaya saing adalah syarat mutlak mewujudkan visi Indonesia, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia tahun 2018 adalah tahun bersejarah bagi pemerintah, karena lebih dari 200.000 putra-putri terbaik bangsa berkesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Rekrutmen dan seleksi CPNS semakin berkualitas dengan menggunakan sistem komputer assisted test. Proses seleksi menjadi lebih akuntabel, transparan, dan bebas KKN. Melalui sistem ini, seluruh anak bangsa yang memenuhi syarat tersaring secara adil dan objektif dalam proses seleksi, tanpa diskriminasi dan preferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tayangan yang tadi mengenai pengadaan CPNS, kita flashback tentang permasalahan pengadaan CPNS di masa lalu. Di antaranya, formasi yang disediakan belum terintegrasi secara nasional. Formasi yang dibuka antara daerah dan pusat dibuka secara sendiri-sendiri, sehingga satu orang pelamar dapat melamar dua formasi yang berbeda. Yang kedua, permasalahan yang kedua diantaranya adalah pengiriman dokumen yang terlambat. Dahulu pelamar melamar formasi CPNS menggunakan dokumen hard copy yang harus diposkan dan diterima kembali hasilnya, diterima ataupun ditolak hasil dokumennya menggunakan pos kembali. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkadang dokumen tersebut tidak sampai di tempat si pelamar. Yang ketiga adalah kualifikasi yang kurang jelas. Terkadang kita melihat formasi yang dibutuhkan tidak jelas kualifikasi pendidikannya atau rancu kualifikasi pendidikannya. Yang keempat adalah tidaknya transparansi informasi dan juga tidak transparansi mengenai hasil tes CPNS. Bahkan si pelamar tidak tahu berapa skor dari hasil yang dia dapat. Permasalahan yang selanjutnya adalah subjektivitas. Kita suka melihat bahwa pengadaan CPNS yang di masa lalu rentan sekali dengan penilaian yang subjektivitas. Ini terkait dengan adanya wawancara atau kedekatan seorang pelamar dengan seseorang yang memiliki jabatan tertentu. Dan ini juga sangat rentan dengan adanya praktek KKN, adanya suap menyuap dan adanya kolusi dan nepotisme. Dan hambatan yang selanjutnya adalah tidak adanya laman untuk pengaduan bila ada masalah yang dihadapi oleh si pelamar. Dan yang terakhir adalah belum sinkronisasinya database kependudukan. Bahkan banyak pelamar yang tidak bisa masuk atau tidak bisa mendaftar CPNS karena KTP-nya
belum sinkron dengan Kementerian Menpan. Saya kira seperti itu. Kelebihan seleksi CPNS yang sekarang itu saya membaginya menjadi 3. Jadi ada yang bagi peserta, bagi pelaksana, yaitu dalam hal ini pemerintah, dan bagi keseluruhan sistem. Nah, untuk bagi peserta, saat ini peserta dimudahkan untuk langsung mendaftar melalui internet. Yang kita ketahui bahwa sekarang untuk informasi dan pelayanan itu sekarang kita sangat mudah ya untuk aksesnya. Lalu yang kedua, penilaian yang diperoleh adalah murni hasil penilaian objektif. Karena ketika kita menggunakan sistem CAP, itu setelah kita selesai mengerjakan, semua nilai yang kita peroleh itu dapat langsung ditampilkan dari sistem komputer seperti itu. Lalu bagi pelaksana atau pemerintah, ini meningkatkan efisiensi biaya maupun tenaga karena dilihat dari jumlah pengawas dan biaya untuk kertas itu sangat minim dikeluarkan. Karena kan memang kita sudah sepenuhnya menggunakan sistem CAT. Lalu yang terakhir untuk keseluruhan sistem. Nah ini untuk keseluruhan sistem tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Intan, pada zaman dulu kan untuk aksesibilitas antara dokumen satu ke dokumen lain itu masih sulit. Nah kalau sekarang itu alur pelaksanaan dapat berjalan terintegrasi nih, sistematis, murni, dan transparan sehingga tidak timbul kecurigaan antara peserta dengan panitia pelaksana atau pemerintah. Karena yang kita ketahui kalau zaman dulu itu masih banyak ya orang yang menganggap bahwa ketika kita lolos menjadi PNS itu berarti kita membayar atau ada uang pelicin bagi pelaksana, bagi pemerintahnya. Kalau zaman sekarang itu alhamdulillah kita sudah murni dan bebas dari KKN seperti itu. Kita akan menganalisis dari video yang telah kita simak pada tayangan sebelumnya. Nah, di sini berdasarkan data dan beberapa pemaparan dari rekan-rekan sebelumnya, bahwasanya sistem CPNS ini dari permasalahan awalnya sehingga ada kelebihan yang baru, maka kami di sini menganalisis bahwasanya sistem seleksi CPNS yang sekarang terlaksana ini memiliki nilai-nilai atau ada unsur-unsur nilai-nilai whole of government-nya. Nah, berikut merupakan nilai-nilai best practice dari WOG dalam pelaksanaan CPNS. Nah, yang pertama, terdapat koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam masalah sistem rekrutmen. Jadi, ketika tadi disampaikan oleh Bu Intan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya ketika zaman dulu seseorang itu bisa apply atau seseorang itu bisa melamar ke formasi yang misalkan 2 atau 3. Ketika dia memilih 1, kemudian di yang 2 itu adalah formasinya kosong gitu atau tidak terisi. Oleh karenanya hal tersebut dapat merugikan orang-orang yang memang ingin melamar ke tempat yang dituju seperti itu. Nah, nilai-nilai WOG ini telah terlaksana atau telah diaplikasikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah maupun provinsi. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, sehingga pelaksanaan CPNS tahun-tahun sekarang ini sudah lebih terkoordinir. Jadi tidak ada double data, tidak ada data-data yang tidak sesuai, karena hampir seluruh elemen, hampir seluruh pihak, baik itu swasta, baik itu pemerintah, atau maupun para peserta itu sendiri sudah memiliki data yang telah terverifikasi. Kemudian nilai-nilai WOG selanjutnya dari sistem seleksi CPNS terakhir ini adalah mengenai nilai-nilai akuntabel dan transparan. Nah, di sini transparansi baik itu dari penyelenggara maupun dari peserta itu disediakan dengan cara yang mudah, gitu. Disediakan dengan cara yang kita bisa akses, gitu. Memiliki aksesabilitas yang mudah gitu. Kita sebagai peserta atau teman-teman kita yang nanti akan daftar CPNS itu memiliki akses yang luar biasa, akses yang mudah gitu untuk bisa melihat bagaimana hasil penilaiannya dia setelah tes, kemudian mereka juga bisa melihat gitu, rekan-rekannya seperti apa.
Nah, ini adalah nilai-nilai World of Government yang kami rasa sangat relevan gitu dengan video yang telah ditayangkan sebelumnya. Selanjutnya, nilai-nilai WOG yang selanjutnya memiliki komunikasi. Nah, komunikasi di sini terjalin karena tadi koordinasinya yang bagus. Koordinasi yang bagus, akuntabilitas yang bagus juga tidak mungkin tercapai tanpa adanya komunikasi yang baik antara stakeholder gitu, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara BKN dengan BKD, sehingga menghasilkan sistem seleksi CPNS terakhir yang terbaru ini secara baik begitu, sehingga tidak ditemukan atau jikalau memang ada kemungkinan yang di luar sistem, maka untuk menyelesaikannya juga sudah sangat mudah karena adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan instansi-instansi yang terkait. Selanjutnya yang terakhir, sesuai dengan prinsip nilai-nilai WOG yaitu kolaboratif, di mana seluruh pihak ini bekerja sama untuk mensukseskan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil ini. Hampir seluruh pihak juga bekerja sama, baik itu dari Disdukcapil yang memiliki data calon pelamar diverifikasi, kemudian dari kepolisian juga menyertakan SK surat keterangan catatan kepolisian, kemudian juga dari pihak kesehatannya dengan menunjukkan rekam medis, terbebas dari narkoba, dan kemudian juga dari pihak-pihak yang memang dari daerah, misalkan seperti kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu datanya diperoleh dari dinas-dinas yang berada di naungan Provinsi Jawa Barat. Semuanya dikolaborasikan, semuanya bekerja sama sehingga menghasilkan data-data yang valid, data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu merupakan kolaborasi yang luar biasa dalam sistem rekrutmen CPNS tahun 2019 dan tahun yang sekarang kita rasakan. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana seleksi CPNS itu bisa bersih dan berhasil, itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai-nilai, diantaranya yang pertama adalah akuntabilitas. Kita tahu bahwa di zaman sekarang kita menggunakan sistem CAT, di mana sistem tersebut bisa lebih cepat menghasilkan hasil yang bisa dilihat secara cepat dan secara efisien. Kemudian transparansi mulai dari proses pelamaran, kita bisa lihat mulai dari formasi jabatan dan jumlahnya, pendaftaran secara online, kemudian pelaksanaan tes dengan sistem CAT dan pengolahan hasil tes, serta pengumuman yang bisa kita lihat secara terbuka, misalnya kemarin secara live. Kemudian yang ketiga, dalam hal untuk pendaftaran atau sebelum hasil, setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyanggah jika terjadi kekeliruan atau ada ketidaklengkapan berkas. Yang berikutnya, peserta pun bisa mengetahui nilai dirinya atau nilai dirinya sehingga dia tahu berada di posisi berapa. Yang berikutnya, peran serta masyarakat juga ini sangat penting karena masyarakat bisa melaporkan oknum-oknum yang terlibat jika ada yang memanfaatkan atau mengatasnamakan untuk bisa lolos ke CPNS. Padahal sebenarnya itu tidak ada. Jadi itu yang bisa dipertanggungjawabkan oleh panitia BKN. Berikutnya, nilai-nilai nasionalisme dalam seleksi tes CPNS. Pertama, dari bobot materi, salah satunya setiap peserta CPNS diberikan tes wawasan kebangsaan, di mana isinya di situ mengenai wawasan tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita mengetahui seperti apa Indonesia dengan keragamannya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana antusiasme peserta CPNS yang begitu banyak, itu menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat terhadap negaranya begitu besar. Yang berikutnya, nilai-nilai etika publik seleksi CPNS dilakukan secara adil, artinya dipukul rata, tidak melihat secara gender, agama, kemudian latar belakang pendidikan. Dan yang berikutnya,
pemerintah juga memberikan formasi khusus untuk beberapa daerah seperti di Papua, kemudian yang kondisinya disabilitas dan dispora jika warga negaranya tinggal di luar negeri. Nilai etika publik yang berikutnya yaitu berdasarkan prinsip keahlian. Formasi jabatan bisa dilamar hanya berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Layanan juga ini sangat santun. Ini contohnya. Nilai-nilai komitmen mutu seleksi CPNS. Kompetitif. Artinya yang lulus hanya yang memiliki nilai tertinggi. Tidak lagi berdasarkan faktor karena dekat atau berhubungan dengan kenal atau keluarga. Objektif artinya dilakukan secara benar apa adanya, didukung oleh bukti-bukti seperti berkas-berkas yang ada dan hasil nilai yang sesuai yang sudah ditampilkan. Efisiensi jelas ya, karena dengan menggunakan sistem CAT dari segi waktu lebih cepat dan dari segi materi juga lebih sedikit. Tentunya pelaksanaan seleksi CPNS ini memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu sendiri dan Peraturan yang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tambahan alokasi formasi pengadaan CPNS. Ini contoh yang bisa kita lihat komitmen mutu seleksi CPNS dengan nama peserta dan nilai yang didapatkan oleh peserta. Dan yang terakhir, nilai anti korupsi dari seleksi tes CPNS, bersih dari KKN. Sudah jelas ya kalau pelaksanaan CPNS yang sekarang yang maksudnya pelaksanaan CPNS itu dilakukan harus terhindar dari unsur-unsur korupsi, suap menyuap, kolusi karena kedekatan atau nepotisme. Jelas tidak dipungut biaya sepeser pun ya ketika kita mulai dari melamar sampai kita lolos untuk bisa mengikuti administrasi berikutnya. Mungkin itu nilai-nilai yang terkait dari seleksi CPNS yang dilakukan secara bersih. Terima kasih. Dari paparan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat kesimpulan dalam rekrutmen dan seleksi CPNS melalui proses CAT di Indonesia dalam rangka mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas guna mewujudkan whole of government, antara lain 1. Menghilangkan KKN. Yang kedua, mewujudkan birokrasi yang bebas dari intervensi politik. Yang ketiga, open recruitment untuk menumbuhkan budaya kompetisi, akuntabilitas, dan transparansi. Yang keempat, perubahan mindset dari bagian kepegawaian. Yang kelima, mendapatkan SDM yang beretika, kreativitas, dan solutif. Yang keenam, partisipasi masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan seleksi secara real time. Yang ketujuh, efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Yang terakhir, penggunaan sangat user-friendly atau mudah dipahami oleh peserta CPNS. Namun, di sisi lain, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki agar tujuan dari CAT bisa tercapai dengan maksimal. Kekurangan CAT antara lain tidak terintegrasi data peserta sehingga menyebabkan peserta bisa diterima di dua tempat. Kekurangan lainnya, pada proses seleksi administrasi awal juga tidak dijelaskan kriteria penyaringan peserta untuk bisa lolos seleksi administrasi. Kekurangan sistem CAT ini apabila tidak ditindaklanjuti akan berdampak pada pencapaian tujuan CAT yang tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang ideal dan terwujudnya whole of government. Oleh karena itu, harus ada perbaikan agar rekrutmen melalui CAT bisa memenuhi prinsip transparansi, efisiensi,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar tercapai tata kelola pemerintahan yang ideal dan terwujudnya whole of government. Adapun juga saran yang dapat menjadi langkah-langkah preventif untuk menghindari dampak yang ditimbulkan dari kekurangan CAT. Antara lain, 1. Integrasi server penyelenggaraan CAT di seluruh wilayah Indonesia harus di bawah assessment center sehingga pelaksanaan tes bisa serempak dan tidak terjadi tumpang tindih data pelamar. Yang kedua, pihak BKN membuat situs pengaduan masalah berdasarkan kategori permasalahan, sehingga permasalahan yang terjadi pada proses rekrutmen CAT bisa direspon dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, pemberian sanksi yang tegas dan efek yang jera terhadap peserta yang melakukan tindak kecurangan agar kecurangan bisa diminimalisir. Dengan sistem rekrutmen yang baik, diharapkan mampu menciptakan whole of government. Penerapan whole of government ini akan memberikan harapan karena merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga paparan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.